Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu cuma aku diberi wahyu. Itu kata Rasulullah, perintah Allah. Itu firman Allah diturunkan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, dari Bandung, Jakarta, juga seluruh tanah air tercinta ini. Mudah-mudahan berada di Banda Aceh seperti di kota sendiri. Banda Aceh adalah kota yang ramah tamah, yang aman, dan ini adalah kota Islami di Indonesia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita masih berada di bulan Maulid kedua, Rabiul Akhir. Kita masih mendalami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai rasul penutup dari segala rasul, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Kalau ada nabi-nabi, itu nabi palsu semua, tidak kecuali. Dan nabi palsu itu tetap ada setiap zaman, setiap tahun. Sekarang seluruh Indonesia ada 6 orang nabi palsu. Di Indonesia masih ada 3 orang, di Pakistan 2, di India 1, masih ada. Dan menurut syariat Islam, nabi palsu itu tidak boleh dihukum, tapi bagaimana? Dibunuh mati, karena mereka itu perusak agama Allah. Tetapi karena hukum di negeri-negeri ini, Indonesia lemah hukumnya, apalagi India negeri Hindu, ya, walaupun orang Islam banyak juga di sana. Pakistan negeri Islam, tetapi terhadap nabi palsu itu tidak dihukum mati, ya, itu salah. Seharusnya pemerintah bertanggung jawab dengan nabi palsu ini. Setelah Rasulullah tidak ada lagi nabi. Nabi Rasulullah penutup segala nabi dan rasul. Ini harus kita yakini. Dan nabi kita ini manusia biasa. Nabi Muhammad ini manusia biasa, ya. Jadi di dalam Al-Quran memang dikatakan Rasulullah itu qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Itu dalam surah Al-Kahfi, ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, cuma aku diberi wahyu. Itu kata Rasulullah, perintah Allah. Itu firman Allah diturunkan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Jadi nabi kita ini tidak pernah sampai kiamat, tidak pernah naik derajatnya menjadi malaikat, tidak. Beda dengan paham agama lain. Paham agama lain, misalnya Nabi Isa alaihissalam
Nabi Isa alaihissalam itu sebenarnya seperti Nabi Muhammad, artinya manusia biasa. Tetapi pengikutnya yang sesat meningkatkan Nabi Isa itu menjadi Tuhan. Itu batal, itu musyrik. Jadi Rasulullah mengingatkan kita semua, beliau tidak akan pernah menjadi malaikat, apalagi menjadi Tuhan. Tetap manusia biasa. Nabi Muhammad manusia biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, manusia, dari manusia, bukan dari malaikat. Walaupun ada orang-orang musyrik Mekah waktu itu mengatakan, kok Allah mengirim Muhammad anak yatim, orang miskin, bukan orang kaya? Kenapa Allah tidak menurunkan rasul itu dari malaikat? Dijawab oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, wahai manusia, dari jenis manusia. Rasul ini berat terasa olehnya penderitaanmu, musyrikmu, dan sangat menginginkan Rasul itu, Nabi Muhammad sangat menginginkan kamu sekalian wahai manusia beriman dan bertakwa kepada Allah dan kepada sesama orang-orang beriman, sangat belas kasihan. Itu Nabi Muhammad, sangat sayang kepada kita, sangat menginginkan kita dalam keimanan. Jangan musyrik, jangan syirik, jangan seperti orang-orang Israel. Jadi bangsa Israel itu sangat banyak dikirim oleh Allah para nabi, para rasul, banyak sekali. Nabi-nabi yang hebat juga. Nabi Musa itu rasul yang hebat, kalamullah. Nabi Harun dikirim kepada mereka. Nabi Isa, nabi lain-lain sangat banyak. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua untuk Bani Israel. Semua Nabi mengatakan Allah itu Esa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi kemudian orang-orang Bani Israel itu kafir. Mereka itu kafir, mensyarikatkan Allah dengan manusia. Ada seorang saleh, Nabi juga, namanya Nabi Udair, itu keturunan Nabi Musa juga. Nabi Udair itu, beliau bisa menghafal Taurat, alim sekali. Nabi Udair inilah yang dijadikan anak Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Maka sesatlah orang Yahudi. Tapi Allah masih sayang kepada manusia. Kemudian Allah menurunkan Nabi ke-24 dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih atau Yesus Kristus kata orang itu. Jadi Nabi Isa yang suci. Kemudian dianggap oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel ini, Nabi Isa ini anak Allah. Diangkat Nabi Isa menjadi anak Allah, padahal Allah tidak punya anak, tidak punya istri. Allah itu Esa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Tapi orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa ini bukan seorang nabi, tetapi seorang Tuhan, anak Allah katanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita umat Islam tidak pernah sampai kiamat, kita tidak pernah mengangkat derajat Nabi menjadi malaikat, menjadi anak Tuhan. Nabi Muhammad manusia biasa. Karena Nabi Muhammad manusia biasa, Allah memberi wahyu kepadanya. Maka Nabi Muhammad juga Allah memberi nafsu. Nabi Muhammad juga seperti kita.
beliau mencintai perempuan. Rasulullah beristri, dan istri Rasulullah itu banyak. Dibolehkan oleh Allah lebih dari 4, tapi kita umatnya cukup 4 saja. Itu pun kalau kita mampu berlaku adil. Kalau tidak mampu berlaku adil, cukup 1 saja. Itu Nabi Muhammad mampu berlaku adil karena beliau dibimbing oleh wahyu. Semua istri-istrinya yang lebih dari 12 orang, lebih sebenarnya, tidak pernah meminta supaya diceraikan atau diminta nafkah berlebihan. Semua mereka ridha kepada suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya? Kelebihan secara ukhrawi, dijamin masuk surga. Semua istri-istri Rasulullah itu masuk surga. Itulah yang kita tuju sebagai manusia. Sebagai manusia, cita-cita kita selamat di dunia, selamat di akhirat, dan dilindungi dari api neraka dan masuk surga. Jadi istri-istri Rasulullah yang banyak itu semua masuk surga. Jadi jangan terpengaruh dengan fitnah-fitnah. Jadi istri-istri Rasulullah juga difitnah oleh orang-orang non-Islam. Apalagi orang-orang yang murtadin. Murtadin dulunya Islam, kemudian dia masuk Kristen. Jadi mereka memfitnah karena mereka tahu sejarah Nabi. Mereka memfitnah. Difitnah istri-istri Nabi, semua istri Nabi difitnah. Jadi bagi kita orang beriman, istri-istri Nabi adalah ummul mukminin, ibu kita itu. Ummul mukminin, ibu orang-orang beriman, istri Nabi, dijamin masuk surga. Semua dijamin masuk surga. Ini keimanan, iman ini, ya. Jadi kalau kita menganggap ada istri Nabi yang tidak bagus seperti pandangan orang-orang non-Islam, kita rusak iman kita. Misalnya orang-orang Syiah itu Islam, orang Syiah 12 imam, Syiah Zaidiyah di Yaman itu saudara kita, orang Syiah itu, ya. Orang Islam tetapi sesat. Ya. Walaupun mereka sangat cinta kepada Palestina. Lihat betapa hebatnya, kagum kita. Kadang-kadang kita mengkritik Arab Saudi, kita mengkritik Mesir, mengkritik Dubai dan sebagainya, tidak mau terus terang mengkritik Turki, tidak mau menyerang Israel. Kita simpati kepada Syiah Lebanon, Syiah Yaman, Iran. Kita simpati, mereka sangat berani menghantam Israel. Tetapi Syiah itu menyimpang akidahnya. Itu ada satu surat dalam Al-Quran, surat yang paling panjang, namanya surat Al-Baqarah, surat lembu betina. Padahal cerita dalam Al-Quran itu asli lembu yang disuruh dihukum Bani Israel, disuruh sembelih oleh Allah lewat wahyu Nabi Musa, supaya mereka menyembelih seekor lembu betina. Itu asli ceritanya, lembu asli. Tetapi karena bencinya orang-orang Syiah terhadap Aisyah, istri Rasulullah, dikatakan Al-Baqarah itu Aisyah. Itu kan sudah sesat. Masa Aisyah seorang gadis, anak Abu Bakar, anak sahabat utama yang paling cantik, ya, mendampingi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijamin masuk surga. Tapi bagi orang-orang Syiah menganggap Aisyah itu sapi betina. Mereka marah kepada Aisyah. Kenapa mereka marah kepada Aisyah? Karena Aisyah itu pernah berperang dengan Ali, Sayyidina Ali, suami Fatimah. Itu perang Jamal, dan Aisyah kalah waktu perang Jamal itu.
Tetapi Sayyidina Ali tidak membunuhnya, malah menghormati Aisyah, mengirim Aisyah ke Madinah, memberi nafkah secukupnya. Tetapi orang-orang Syiah Ghullah, Syiah yang ekstrim menuduh Aisyah telah melawan Ali, sedangkan Ali bagi orang-orang Syiah ekstrim lebih tinggi derajatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak benar paham Syiah itu. Salah. Walaupun orang-orang Syiah Imamiyah, ya 12 imam di Iran tuh, orang Syiah Zaidiyah itu dekat sekali dengan kita, dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau Imamiyah itu jauh sedikit, ya. Tapi ada juga Syiah yang betul-betul sesat, ya, Syiah Drud, ya, itu sesat. Syiah Ismailiyah di Pakistan itu sesat, menyesatkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jadi Aisyah ini suci, bersih, penghuni surga, pendamping Rasulullah di dunia, pendamping Rasulullah dalam Jannatul Naim. Kalau untuk Rasulullah katanya Jannatul Firdaus, jadi Aisyah itu penghuni surga. Itu hadirin. Istri-istrinya dijamin masuk surga semua, anak-anaknya, anak Rasulullah 7 orang dijamin masuk surga semua. Tidak ada anak Rasulullah yang musyrik, yang kafir, tidak ada. Apalagi yang laki-laki itu sejak usia 2 tahun sudah meninggal, ya. Ada yang 16 bulan sudah meninggal. Jadi Qasim itu anak Rasulullah pertama 18 bulan usianya. Kemudian Abdullah itu juga 2 tahun lah. Ibrahim 2 tahun lebih. Yang kecil-kecil meninggal. Yang panjang umur ya perempuan, ya. Yang perempuan anak-anak Rasulullah, Zainab panjang umur, ada 2 cucu Rasulullah, ada anak Zainab itu. Kemudian Ruqayyah, ada 1 cucu Rasulullah, dari Ruqayyah dengan Utsman. Kemudian dengan Fatimah itu 4 cucu Rasulullah, Ummi Kalsum tidak punya anak. Itu kalau Fatimah malah 6 bulan setelah Rasulullah wafat baru Fatimah wafat, ya. Dari Fatimah lah keturunan Rasulullah, Said, Syarif, ya, Habaib, itu dari Fatimah. Yang sedang disengketakan nasabnya di Jakarta. Tapi bagi kita tidak mengingkari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya orang-orang kafir yang menganggap Rasulullah itu Abu Tar. Abu Tar itu putus keturunan. Tapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengakui Habib, mengakui Syarif, mengakui Said. Jadi Rasulullah itu tidak putus keturunannya. Bahkan kita pun orang-orang yang beriman ini adalah termasuk keluarga Rasulullah. Rasulullah mencintai kita. Jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran sesat. Mereka sengaja memutuskan hubungan Rasulullah supaya kita jauh dengan Rasulullah. Padahal mencintai Rasulullah, mencintai keturunan Rasulullah bagian dari iman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, anak Rasulullah semua dijamin masuk surga. Yang jaminnya Rasulullah sendiri. Kemudian cucunya berapa? 7 juga. Kalau anaknya 7, cucunya 7 juga. Itu dalam penelitian nasab, dalam biografi mereka, semua sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Cucu Rasulullah itu masuk surga semua. Hasan masuk surga, Husain, yang ketiga Zainab cucu Rasulullah masuk surga, yang keempat Tahir, itu dari Fatimah, ayahnya Sayyidina Ali. Mereka itu cucu Rasulullah. Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali.
Kemudian anak Utsman, ya, anak Utsman itu namanya Abdullah As-Saghir, dijamin masuk surga. Ibunya Ruqayyah tadi, anak Rasulullah. Itu cucu Rasulullah juga, dijamin masuk surga. Kemudian Umamah dan Ali, nah, sudah 7. Itu cucu Rasulullah. Siapa ibunya? Ibunya Zainab, anak perempuan Rasulullah yang tertua. Jadi cucu Rasulullah itu dijamin masuk surga. Lalu berikutnya bagaimana? Berikutnya terserah kepada pribadi-pribadi Said itu. Karena tidak dijamin, tidak ada lagi jaminan kan? Tidak ada jaminan, Rasulullah sudah wafat. Kalau mereka keturunan Rasulullah itu beriman dan bertakwa, seperti kita juga akan masuk surga. Tetapi kalau ada misalnya Said tidak beriman misalnya, ya, munafik, itu tentu tidak akan masuk surga walaupun keturunan dari Rasulullah. Karena dalam Islam ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik, yang takwanya itulah yang masuk surga. Adakah orang-orang Said itu yang tidak beriman? Ada. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan dalam hadis, tidak ada jaminan dalam Quran. Ada malah Said yang masuk Kristen di Eropa. Ada. Itu penyimpangan-penyimpangan itu ada. Tidak ada jaminan. Karena yang maksum, yang dijamin maksum itu cuma Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri yang dijamin terpelihara dari dosa, dan para nabi sebelumnya. Sahabat-sahabat pun tidak dijamin, tidak maksum. Tetapi umumnya sahabat-sahabat Rasulullah adalah isi surga. Yang dijamin oleh Rasulullah berapa? Coba dihitung sekarang. Yang hijrah 300 orang. Semua yang hijrah itu dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Ada hadis 10 sahabat utama hadis masuk surga. Ada hadis lagi yang ikut perang Badar, itu 300 orang juga dijamin masuk surga. Kalau ditambah sudah 600, ya. Tetapi yang jadi masalah sekarang, yang hijrah orang itu juga, yang ikut perang Badar juga orang itu. Mungkin itu bisa dikurangi. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tuduhan terhadap Rasulullah sampai sekarang ada. Yang paling berat tuduhannya bahwa agama kita ini, agama Islam ini adalah agama Kristen sebenarnya yang diselewengkan oleh Muhammad. Bisa kita terima? Pasti tidak. Kita menolak pendapat ini. Tapi inilah yang ditulis oleh orang-orang orientalis. Orientalis, orang Kristen yang mempelajari Islam dan kemudian mengklaim bahwa Nabi Muhammad membaca ayat-ayat Quran itu sebenarnya bukan ayat Quran, tetapi ayat Taurat dan Injil yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Itu tidak benar, itu tuduhan bohong. Al-Quran ini wahyu dari Allah yang tidak bisa ditiru oleh kalam manusia. Misalnya kita ingin ciptakan satu ayat Quran, nggak bisa. Semua ayat Quran sudah dari Allah, dari Allah. Jadi dituduh Rasulullah itu berguru kepada Rahib Buhaira. Rahib Buhaira memang orang Kristen. Nabi pernah bertemu dengan Rahib Buhaira itu, tapi tidak belajar apa-apa. Ketika Nabi 12 tahun dibawa oleh pamannya ketemu dengan Rahib Buhaira di Syam, tapi tidak ngomong, tidak apa-apa. Rahib Buhaira di dalam gereja, Rasulullah di bawah pohon besar. Rahib Buhaira bertanya, itu calon Nabi, jangan biarkan beliau di bawah pohon, ajak ke sini, suruh masuk, kita makan bersama dengan itu Muhammad. Ciri-cirinya ada dalam Taurat. Jadi datang pendeta-pendeta mengajak Muhammad untuk masuk
gereja. Tapi Rasulullah tidak mau. Muhammad kecil itu tidak mau. Kata Muhammad, itu rumah berhala. Jadi Nabi Muhammad tidak masuk gereja di Syam. Tapi Wahai Buhairah mengatakan itu calon Nabi terakhir, Nabi yang paling besar derajatnya, Muhammad. Jadi tidak pernah berguru kepada Rahib Buhairah. Kemudian mereka juga menuduh ketika 40 tahun Nabi Muhammad berguru kepada Waraqah bin Naufal, paman Khadijah yang beragama Nasrani. Tidak, cuma Khadijah membawa Muhammad bertanya, saya dipeluk oleh seorang laki-laki dalam gua Hira. Saya ketakutan, saya lari. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, wahai Muhammad, itu adalah Jibril membawa wahyu kepadamu, seperti telah dibawa wahyu kepada nabi-nabi sebelum kamu. Itu saja. Tidak pernah diajarkan begini-begini. Tidak. Ini yang sebenarnya. Tapi orang-orang Kristen menuduh Nabi Muhammad belajar dari Waraqah bin Naufal. Itu bohong. Malah Waraqah bin Naufal mengatakan, wahai Muhammad, seandainya aku panjang umur, aku akan beriman kepadamu, kepada Allah, aku akan masuk Islam. Tetapi orang tua itu belum turun wahyu kedua sudah meninggal. Karena wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan wahyu kedua ada yang mengatakan itu pendapat berbeda. Ada yang mengatakan ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, ada yang mengatakan wahyu kedua itu wadduha wal laili idza sajada. Mana yang benar? Yang jelas antara wahyu pertama kepada wahyu kedua 3 tahun kosong wahyu. Tidak turun wahyu 3 tahun. Sampai Nabi Muhammad bingung, apakah Allah telah membenciku? Kan? Kemudian tahun ketiga baru turun wahyu kedua. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, kita lihat sekarang ya. Artinya di Makkah Rasulullah 13 tahun. Tetapi 3 tahun kan tidak ada wahyu tadi. Artinya 10 ya. Yang ada wahyu 10. Di Madinah Rasulullah juga 10 tahun. Kalau kita terjemah semuanya 23 tahun di Mekah dan Madinah. Tapi kalau kita kurangi 3 tahun di Mekah tidak ada wahyu, berarti 20 tahun. Cuma 20 tahun Al-Quran ini sempurna diturunkan oleh Allah ya. Sangat lengkap agama ini, sangat luar biasa agama Allah ya, agama yang benar. Dan pengikutnya sekarang ini terbesar di dunia. Bukan yang kedua, yang pertama. Kalau digabung antara Katolik dan Protestan, memang mereka masih banyak. Kalau digabung Katolik dan Protestan, jumlah mereka 2,4 miliar sekarang ini. 2 miliar tambah 400 juta. Itu orang Kristen calon penghuni neraka. Kenapa? Karena mereka syirik. Itu. Jadi kalau kita ngomong ini berdasarkan Al-Quran. Kalau orang bukan Islam semua penghuni neraka, itu kan. Jadi tapi mereka dua agama mereka itu walaupun namanya Kristen beda. Kristen Katolik mengkafirkan Kristen Protestan. Kristen Protestan mengkafirkan Kristen Katolik. Dan jumlah Kristen Katolik lebih besar, sekitar 800 juta gitu kan. Sisanya Protestan sisanya. Jadi mereka gerejanya beda, segala-gala beda ya. Tetapi Islam satu.
Islam 2,1 miliar sekarang. Berarti Islam yang terbesar. Islam yang terbesar, bukan Kristen. Kristen itu kan saling mengkafirkan dua itu. Kita juga pecah misalnya. Ahlussunnah wal Jamaah Sunni dengan Syiah, tetapi kita tidak saling mengkafirkan. Jadi orang-orang Syiah juga dibolehkan naik haji dan umrah, ya kan? Naik haji, umrah dibolehkan. Berarti pecahnya tidak besar, tidak mendalam pecahnya. Tapi orang-orang Kristen, Katolik dan Protestan saling mengkafirkan. Berarti agama terbesar di dunia sekarang adalah Islam. Secara kuantitas, ya. Secara kuantitas, jumlah. Secara kualitas, saya terus terang aja. Kalau kita pelajari, kalau kita bagian agama, keyakinan, Islam lebih baik. Siapa saja yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu umat Nabi Muhammad dan akan masuk surga. Walaupun tidak taat, singgah ke neraka dulu, kan gitu Pak. kalau sudah habis dosa dibakar, masuk surga juga. Tapi orang-orang kafir itu tidak akan pernah masuk surga. Mereka kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita akan masuk surga insyaallah. Jadi boleh saja mereka memfitnah macam-macam, tapi kita tetap yang terbaik itu di segi keimanan. Tapi yang jadi masalah di segi teknologi kita kalah. Dan ini ke depan akan terjadi sunatullah mungkin. Jadi perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga ini perang habis-habisan, nuklir, kiamat dunia ini. Nauzubillah, nuklir. Jadi negara-negara nuklir ini termasuk negara-negara Islam. Jadi negara Islam yang punya nuklir, Pakistan ada nuklir, India banyak umat Islam di India. Jadi negara terbesar ketiga yang banyak umat Islam India, ya. Jadi yang paling banyak umat Islam Indonesia. Yang kedua Bangladesh, yang ketiga Pakistan, yang keempat India. Jadi umat Islam di India paling besar, 100 juta lebih. Tapi kita anggap aja itu negara Islam juga, walaupun mayoritas Hindu. Karena penduduk India itu miliar jumlahnya. Jadi 90% Hindu, menyembah lembu, menyembah macam-macam. Tapi 100 juta lebih umat Islam berkualitas juga di India. Dan kemungkinan sudah ada nuklir juga negara Islam adalah Iran. Nah, kalau terjadi perang melawan orang Yahudi. Orang Yahudi punya nuklirnya, malah yang paling banyak nuklirnya, hulu ledaknya Yahudi. Dan Amerika pendukung setia Yahudi, punya nuklir. Inggris punya nuklir, Perancis punya nuklir. Kalau terjadi perang dunia, kalau mereka masing-masing melepaskan nuklirnya, kiamat. Walaupun dunia tidak kiamat, manusia mati semua. Coba dulu bom atom di Nagasaki dan Hiroshima tahun 45. Itu berapa? Ratusan juta orang, ya. Kalau enggak ratusan mungkin puluhan. Mati semua. Racun tuh, naudzubillah. Kalau nanti terjadi perang nuklir, mati kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan. Semoga pemilik nuklir itu semua sabar. Presiden mereka semua sabar. Tidak melepaskan nuklir. Kalau dilepaskan nuklir, habis semua. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, imbauan saya kepada kita semua, belajar terus sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar terus, semakin mendalami sirah Nabi,
semakin kita mencintai Nabi dan keluarganya. Mencintai Nabi dan keluarga bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا